Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwasrina dengan NIM 22044111268 dari kelas 3P. Di sini saya akan menjelaskan hasil materi saya, yaitu jaringan wireless pada mata kuliah jaringan komputer. Ya, materi yang akan saya bahas di sini ada 7 materi. Yang pertama, sejarah jaringan wireless. Yang kedua, pengertian jaringan wireless. Yang ketiga, kelebihan jaringan wireless, kekurangan jaringan wireless, manfaat jaringan wireless, jenis-jenis jaringan wireless, dan yang terakhir, komponen-komponen dalam jaringan wireless. Sejarah wireless dimulai pada tahun 1970 di mana Universitas di Hawaii mengembangkan wireless network pertama untuk mengkomunikasikan data secara nirkabel di antara kepulauan Hawaii. Namun, pada tahun 1991, Institute of Electrical and Electronic Engineers dimulai membahas standarisasi teknologi WLAN. Kemudian, pada tahun 1997, IEEE meratifikasi standar asli 802.11, di mana istilah teknologi 802.11 mengacu pada Wi-Fi pada tahun 1999. Nirkabel diperkenalkan ke masyarakat umum sebagai suatu yang terbilang bagus untuk dimiliki. Dengan ratifikasi 802.11 A dan B, standar ini memiliki kecepatan yang terbilang sangat rendah, di mana masing-masingnya hingga 50 Mbps dan 11 Mbps. Selanjutnya, pengertian. Pengertian wireless network merupakan sekumpulan perangkat elektronik yang saling terhubung antara satu dengan yang lain, sehingga terbentuk sebuah jaringan komunikasi data dengan menggunakan media udara atau gelombang sebagai jalur lintas datanya. Pada jaringan wireless juga memiliki 3 contoh. Yang pertama, frekuensi radio, merupakan salah satu perintis wireless yang sekarang sudah banyak digunakan dalam teknologi selanjutnya, seperti ponsel, Bluetooth, dan lainnya. Yang kedua, sinar inframerah atau infrared. Sebelum dipakai di ponsel sebagai alat transmisi data, sudah dipakai dalam remote TV atau berbagai remote lainnya. Yang terakhir itu Bluetooth, media modifikasi dari frekuensi radio berbeda dengan infrared yang menggunakan media cahaya. Bluetooth ini merupakan teknologi wireless yang standar pada ponsel yang berfungsi untuk pertukaran data dari jarak dekat menggunakan frekuensi radio sebesar 2,4 GHz. Selanjutnya, kelebihan pada jaringan wireless. Yang pertama, kecepatan transmisi data relatif stabil. Yang kedua, area jangkauan luas. Yang ketiga, mudah untuk dikembangkan dan murah untuk direlokasi. Yang keempat, biaya pemeliharaan murah. Dan yang terakhir, proses instalasi tergolong cepat karena tidak memerlukan kabel. Selanjutnya, kekurangan pada jaringan wireless. Harga perangkat keras dan biaya instalasi tergolong mahal. Tingkat keamanan data relatif rendah. Terjadinya intermittent atau sinyal putus-putus jika kondisi cuaca sedang buruk. Selanjutnya yaitu manfaat jaringan wireless. Di media akses untuk itu bermanfaat sebagai untuk mengakses sumber daya jaringan. Di media mobilitas itu bermanfaat untuk tidak terikat di satu tempat. Di produktivitas itu bermanfaat mudah akses ke internet dan aplikasi. Di perluasan itu mudah memperluas jaringan nirkabel dengan peralatan yang ada. Di keamanan yang lebih kuat di setiap perubahannya. Dan yang terakhir, hemat biaya, yaitu pengoperasiannya lebih murah daripada jaringan kabel. Selanjutnya, jenis-jenis jaringan kabel, jenis-jenis jaringan wireless. Di sini ada 4 jenis jaringan wireless yang akan saya angkat. Yang pertama, WPAN atau Wireless Personal Area Network. Yang kedua, WLAN, Wireless Local Area Network. Yang ketiga, WMAN, Wireless Metropolitan Area Network. Dan yang terakhir itu WWAN, Wireless Wide Area Network. Yang pertama itu ada Personal Area Network.
WPAN merupakan teknologi personal area jaringan wireless seperti Bluetooth dan infrared atau IR yang membutuhkan hubungan langsung dan jangkauan yang lebih pendek. Ini adalah contoh jaringan wireless WPAN. Selanjutnya, local area network, yaitu memiliki daya jangkau area yang lebih luas daripada WPAN, seperti dalam area gedung, perkantoran, laboratorium, dan lain sebagainya. Kecepatan transfer data bisa mencapai 54 Mbps. Ini adalah contoh jaringan wireless WLAN. Dan ketiga itu Metropolitan Area Network, merupakan istilah umum untuk jaringan yang dibatasi pada area geografis dan sekumpulan teknologi jaringan khusus yang menyediakan komunikasi wireless di wilayah metropolitan. Ini adalah contoh jaringan WIMAN. Dan yang terakhir adalah Wide Area Network, merupakan jaringan wireless yang memungkinkan pada penggunanya melakukan koneksi melalui jaringan publik ataupun privat dengan area jangkauan yang sangat luas, mencakup sebuah kota maupun negara. Penyediaan layanan WIWAN selain memanfaatkan sistem satelit, biasanya juga menempatkan beberapa antena di berbagai tempat. Ini adalah contoh jaringan WIWAN. Materi selanjutnya itu komponen-komponen jaringan wireless. Ini adalah materi terakhir yang akan saya bahas pada materi jaringan wireless. Yang pertama, access point. Fungsi pada access point ibaratnya sebagai hub atau switch di jaringan lokal yang bertindak untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan wireless atau nirkabel pada klien atau tetangga Anda. Di access point inilah koneksi internet dari tempat Anda dipancarkan atau dikirim melalui gelombang radio. Ukuran kekuatan sinyal juga mempengaruhi area coverage yang akan dijangkau. Semakin tinggi kekuatan sinyal atau ukuran dalam satuan dBm atau mW, semakin luas jangkauannya. Yang kedua itu power over ether atau PoE, yang berfungsinya mengalirkan listrik melalui kabel internet atau kabel UTP atau STP. Dengan alat ini, maka Anda tidak perlu repot-repot untuk mengulur kabel listrik ke atas tower, lebih praktis dan hemat. Yang ketiga itu box access point. Untuk melindungi access point, maka diperlukan pelindung berbentuk kotak. Bisa terbentuk dari plastik atau plat besi. Dan yang kelima itu komponennya penangkal petir atau lightning arrestor. Sebagai pengaman dari petir, maka Anda memerlukan alat ini yang berfungsi menyalurkan kelebihan beban listrik atau petir menyambar ke kabel pembumian atau grounding. Yang selanjutnya itu wireless adapter, berupa new external USB atau external PC card. Internal integrate merupakan komponen yang paling umum yang harus diinstal agar bisa berkomunikasi pada jaringan wireless. Selanjutnya wireless router. Router mengirimkan paket antara jaringan. Dalam wireless router telah ditambahkan fungsi access point pada sebuah multiport internet router. Selanjutnya wireless repeater. Repeater merupakan salah satu cara untuk memperluas jangkauan jaringan atau memperkuat sinyal daripada menambahkan beberapa perangkat access point. Selanjutnya wireless bridge. Bridge menerima paket pada satu port dan mengirim ulang pada port lain. Oleh karena itu, bridge bisa mentransmisikan paket dan secara terus-menerus tanpa menyebabkan terjadinya collision. Dan terakhir itu antena. Biasanya antena yang digunakan pada teknologi wireless merupakan antena omnidirectional karena antena omnidirectional lebih baik dalam area jangkauan. Itulah tadi beberapa materi yang bisa saya angkut pada materi jaringan wireless. Mungkin materi yang saya bawakan ini masih banyak,
Itulah kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.